Yo guys, balik lagi bersama gue Noel di sini. Kali ini gue pengen sedikit ngebahas nih pertanyaan teman-teman. Kira-kira kalau misalnya pengen masuk di kripto gitu kan, pengen kerja di project Web3 itu kira-kira mulai dari mana? Nah, sebelum kita pengen tahu mulai dari mana dan kita juga pengen ngebahas gitu, mungkin di akhir kita bakal ngebahas tentang gaji dan pendapatannya itu kayak gimana. Mendingan kita mesti paham terlebih dahulu guys. Kalau misalnya di dalam dunia kripto itu sendiri, itu kan kripto kita tahu ya, dunia Web3 itu kita tahu ya. Kalau misalnya di dalam dunia Web3 itu adalah perpaduan antara industri teknologi ditambah industri finansial, dan bisa dibilang ini juga adalah industri teknologi lah. Berarti apa? Ini adalah startup yang masih benar-benar sangat amat baru. Dan setiap startup biasanya itu kebagi menjadi dua. Itu ada apa aja? Yang pertama itu ada tim produk dan yang kedua itu adalah tim marketing. Kalau bicara tentang tim produk itu apa? Tim produk itu adalah tim yang ngebangun. Tim itu adalah tim yang membangun teknologinya, tim yang membangun produknya jelas. Kayak ngapain? Contohnya dia bisa coding, dia bisa desain, dia bisa bikin smart contractnya dan segala macamnya. Dan juga habis itu ada namanya tim marketingnya guys, yang mungkin sering kali kita lupa. Nah, tim marketing itu apa? Yang jelas ini adalah tim yang bikin proyeknya itu rame, proyeknya itu viral, proyeknya itu bisa makin dipercaya. Intinya banyak orang jadi make produk yang udah dibuat sama tim produk itu sendiri gitu. Dan lucunya meskipun kayak kerja di bidang ini sama-sama penting, asalkan teman-teman tahu aja nih, gaji, pendapatan, income antara orang marketing sama orang produk itu bisa sangat amat berbeda guys. Terus mana yang lebih tinggi, mana yang lebih cuan? Nah, mendingan kita coba dengerin ini dari awal sampai habis. BTW jangan lupa subscribe kita biar teman-teman bisa dapetin dan bisa sadar kalau misalnya kripto itu nggak cuman trading. Nah, subscribe dulu nih, gua tungguin. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita langsung lanjut aja bahas. Nah, jadi teman-teman asal teman-teman tahu aja. Jadi ada kerjaan di sini ya, kita bisa tahu lah. Yang satu itu adalah kerjaan di mana kita bisa dapetin gaji yang sangat amat gede. Dan berarti di sisi lain juga apa? Kita bisa dapetin bonus yang sangat amat besar gitu. Dan kira-kira yang mana nih yang lebih cuan, yang mana nih antara produk atau marketing? Mana yang kira-kira bakal dapat gaji lebih tinggi dan mana yang bakal dapat kira-kira ya bonus yang lebih tinggi? Nah, sekarang kita bahas tentang ya segmen satu dulu lah, tentang tim produk itu kayak gimana. Jadi asalkan teman-teman tahu, tim produk itu biasanya itu ada apa aja. Tim produk itu biasanya ada smart contract developer, tim produk itu ada juga yang namanya front end engineer gitu kan. Ada juga ya ngurusin front end, ada yang ngurusin back end gitu. Ada juga yang ngurusin UX designer gitu. Ada juga kadang-kadang ya bisa dibilang ada project manager di satu wilayah intinya. Ininya orang produk ini adalah orang yang benar-benar kebangun produknya itu dari nol, ngebangun project crypto itu dari nol. Dan karena skillnya itu sangat amat susah dan sangat amat jarang, makanya jelas gaji mereka itu sangat amat tinggi. Contoh nih, gue pengen ngasih contoh aja. Asalkan teman-teman tahu, smart contract developer tuh gajinya bisa 25 sampai 40 juta dan itu cenderung lebih tinggi daripada gaji developer pada umumnya. Apalagi kalau misalnya lu kerja di luar negeri. Dan juga nih contoh, misalnya kan front end and back end di developer di Web3 itu juga lumayan tinggi nih. Itu sekitar di 15 sampai 30 juta. Ya tergantung pengalaman juga dan tergantung lu kerja di mana. Tapi intinya ini cenderung lebih tinggi daripada lu kerja di perusahaan web tuh, daripada lu kerja di perusahaan biasa, karena ya emang orang teknikal ini susah dicarinya kan. Makanya jalur cuannya tuh lumayan gede lah. Cuannya tuh lumayan gede, gajinya tuh lumayan sangat amat gede. Akan tetapi kita bisa ngeliat di sini, salah satu yang pasti kita paham di sini kan tadi gue udah jelasin orang produk ya. Kelebihan dari orang produk adalah gajinya fix dan cenderung fix ya lebih tepatnya, dan biasanya tuh bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih tinggi daripada orang marketing. Jadi lanjut kita bahas sekarang tim marketing itu kayak gimana. So jangan salah guys, kalau misalnya kita bicara tentang marketing di kripto itu juga sebenarnya ya bisa dibilang ya kecil sih, asalkan teman-teman tahu ya, orang yang kerja di bagian ini yang bikin proyeknya itu rame, proyeknya yang kita bikin proyeknya itu makin terkenal, makin dipercaya sama orang-orang, entah lo jadi PR-nya, entah lo jadi orang community manager-nya, entah lo jadi KOL and growth specialist-nya, entah lo jadi sosial medianya, atau mungkin lo jadi campaign planner-nya, atau mungkin lo jadi business developer-nya, gajinya tuh sebenarnya nggak terlalu gede guys. Asalkan teman-teman tahu aja nih, asalkan kalian tahu itu gajinya orang berapa, tahu nggak kira-kira berapa? Itu around di sebenarnya ya kayak UMR. Persis kayak UMR. Ya bedanya tuh apa? Ya bedanya ya mereka tuh lebih fleksibel waktunya karena kan bisa kerja dari rumah aja. Gaji community manager itu nih gue jujur-jujuran nih, gaji community manager tuh lu pasti pada ngira, wah gaji community manager itu bisa 10 sampai 20 jutaan ya, karena developer aja kan gajinya bisa 15 sampai 20 juta. Salah, cok. Asalkan kalian tahu, gaji community manager itu around ya UMR 5 juta, 6 juta, juga paling 7 juta itu udah paling tinggi sebenarnya untuk jabatan community manager. Ya bisa sampai 10 juta gitu. Ya karena kan ini adalah based on performance. Orang tim marketing itu adalah kerjaan yang sangat amat based performance gitu. Sangat amat based on performance. Ya memang sih kalau misalnya kita cuman kayak kerja kayak biasa ya kita bakal kerja dan gajinya cuman UMR. Tapi akan tetapi teman-teman, kalau misalnya kita bisa ngelihat nih,
Ingat ya, inti utama dari orang marketing itu adalah apa? Dia ngelihat kira-kira profitnya dari mana nih. Contoh aja, kira-kira profitnya dari mana? Oh, profitnya ini dari misalnya projectnya ini kejual dan segala macamnya. Oh, kira-kira produknya ini kejual. Berarti apa? Kalau misalnya lu berhasil ngebuat produk itu bisa kejual, lu bisa dapetin bonus jauh lebih tinggi bahkan daripada orang produk. Asalkan teman-teman tahu, kalau misalnya di sini ya kita bisa tahu lah, kalau misalnya asalkan lu bisa bawa traffic yang gede, asalkan lu bisa nunjukin kalau misalnya banyak orang jadi percaya ke lu gitu, ke project karena lu bisa dapet bonus yang jauh lebih tinggi daripada gaji lu itu sendiri. Jadi mungkin di sini kita bisa ngelihat nih. Jadi di sini kita bisa ngelihat ya, kalau misalnya kan ada orang produk, ada orang marketing ya kan, ada orang produk, ada orang marketing, dan dari sini kita bisa juga tahu di antara orang produk dan orang marketing ini sebenarnya sangat amat berbeda. Kalau misalnya ada orang produk itu gajinya bisa jauh lebih tinggi, bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih tinggi daripada orang marketing untuk entry level malah ya, untuk entry level gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya orang marketingnya itu udah sangat amat jago gitu, mungkin dia gajinya mungkin cuma 5 juta, tapi dia bisa mendapatkan income setara atau bahkan lebih dari seorang developer itu sendiri. Nah, jadi balik lagi guys, ini tergantung nih. Terus kalau misalnya ada yang nanya, bang, terus habis itu kalau misalnya gue pengen mulai dari mana bang? Ya lu pilih dulu, kira-kira lu pengen jadi mana nih? Lu pengen masuk di orang produk atau lu orang marketing? Lu mesti tahu fokus lu itu di mana supaya lu tahu fokus lu di mana dan lu bisa berkembang jauh lebih cepat daripada lu kerjain dua-duanya gitu. Ya balik lagi nih, kalau misalnya lu adalah orang yang di belakang layar, lu jago, lu ngerasa lu adalah orang yang suka ngebuat sesuatu, membangun sesuatu, lu suka coding, ya udah lu coba pikirin kira-kira apa pelajaran, kira-kira coding apa yang mesti lu pelajarin, ibaratnya bahasa pemrograman apa yang lu pelajarin. Apakah kalau misalnya lu suka banget sama Solana gitu, lu suka meme coin, coba lu pelajarin tentang Rust itu kayak gimana. Kalau misalnya lu suka sama EVM dan segala macamnya, lu coba pelajarin tentang Solidity itu gimana. Tapi kalau misalnya masih baru banget, ya lu coba pelajarin dari JavaScript dulu itu kayak gimana, lu coba pelajarin JavaScript kayak gimana, terus habis itu gimana kok dia bisa collaborate sama yang namanya ya Solidity dan segala jenisnya gitu. Intinya adalah yang pengen gue angkat di sini, kalau lu adalah seorang orang produk, lu coba pelajarin tentang cara membuat produk itu kayak gimana supaya apa, salary lu bisa sangat amat gede guys. Ini tuh perjalanan sangat amat jangka panjang juga. Tapi kalau misalnya lu ngerasa lu adalah orang yang jago kayak bikin hype gitu, lu adalah jago gerakin massa, lu adalah orang yang jago ngomong, lu adalah orang yang jago buat bikin orang-orang percaya sama suatu produk atau suatu project gitu, atau mungkin ya bisa dibilang mereka percaya sama lu gitu, yang mendingan lu fokus jadi orang marketing guys. Ya intinya dua-duanya itu bisa cuan karena keduanya itu adalah sangat amat penting. Orang produk yang ngebikin produk, orang produk tanpa marketing ya dia mau jual ke siapa. Tapi kalau misalnya orang marketing nggak ada produknya, ya lu pengen jualan apa pak? Nah dari sini kita bisa ngerti kan kira-kira lu potensinya di mana, ya lu fokus di situ gitu. Nextnya kita bahas apa lagi ya, atau mungkin nextnya kita bahas tentang profesi yang bagus di Web3, atau mungkin kita bahas tentang cara mulai kerja di Web3, atau mungkin kita pengen ngebahas tentang apa. Coba dong komen di bawah dong. Ingatlah sekali lagi guys, jangan lupa like dan subscribe supaya kita, kalau misalnya lu pengen dapetin info tentang kripto, tapi nggak cuma tentang kripto, tapi dari insight yang di luar itu, dari cuma trading doang, jangan lupa follow biar lu nggak ketinggalan. Mungkin dari gua kayak gitu aja. Salam CryptoRest, bye.